Banyak yang kita perlukan kesabaran di zaman sekarang, butuh sabar, butuh takwa. Di antaranya misalnya orang-orang yang zalim kepada kita. Seperti ada orang-orang hasad kepada kita, akhirnya ngata-ngatain yang buruk, merendahkan, menuduh yang tidak-tidak. Sabar, kita punya Tuhan. Ya, sebagian orang terkadang licik dalam menjatuhkan kita, licik dia. Dia tahu kita tidak begitu, dia gambarkan kita seperti itu. Dan banyak seperti ini. Licik. Kemudian sebarkan di medsos, sebarkan di YouTube. Biarin, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kita punya Tuhan. Ada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting Anda bersabar dan bertakwa. Jangan dibalas dengan keburukan. Berarti Anda tidak bertakwa. Anda tidak bersabar. Anda ingin berhasil, biarin orang memandang Anda rendah. Biarin, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sabar dan bertakwa. Sabar dan bertakwa. Kapan Anda bersabar bertakwa? Satu saat, ya, cepat atau lambat Allah akan meninggikan derajat Anda. Syaratnya sabar bertakwa. Kapan sabar Anda buang, kapan Anda takwa buang, selesai. Anda hanya bertikai dalam urusan dunia yang Anda tidak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sabar dan takwa dibutuhkan ketika menghadapi orang-orang yang zalim, yang hasad kepada Anda atau yang lainnya, ya. Kemudian juga misalnya di zaman sekarang ini, terutama bagi para pemuda, ya, untuk bertakwa dan bersabar meninggalkan maksiat. Ya. Sekarang ini banyak tontonan-tontonan yang buruk. Ketika seorang sudah terjebak melihat film-film yang tidak benar, ya, ya, yang menampakkan aurat wanita, mengabarkan hal yang haram, kemudian dia pun menjadi kecanduan. Dia bersabar, hendaknya dia tinggalkan itu semua. Ya. Kapan dia buka celah untuk lihat yang seperti itu, kemudian racun masuk ke dalam dirinya, sungguhnya pandangan haram itu, apa kata Ibnu Qayyim, seperti apa? Seperti panah iblis. Kalau sudah masuk ke dalam dada seorang, sulit untuk dicabut. Jadi dia ada kecanduan. Ada kecanduan, maka dia perlu perjuangan yang sangat berat untuk menjabarkan dirinya tidak melihat hal yang haram, untuk bertakwa kepada Allah tatkala bersendirian. Siapa yang berjuang dia akan selamat, cepat atau lambat. Ya. Tapi kalau dia tidak sabar, tidak bertakwa, maka dia akan terjebak dalam, ya, tikaman dari panah setan tersebut, sehingga dia terjebak dalam kecanduan hal yang haram. Bisa jadi bertahun-tahun, bisa jadi puluhan tahun. Waliyadzubillah, maka seorang, ya, bahkan terkadang pemuda tersebut sudah berkeluarga masih terjebak dengan hal tersebut, sehingga akhirnya hancurlah kehidupan rumah tangga dia. Dia tidak merasakan kebahagiaan, dia tidak merasakan kelezatan dengan istrinya, dia tidak melihat istrinya sebagai wanita yang cantik. Kenapa? Pandangan tidak pernah dia jaga. Dia melihat berbagai macam wanita, dia melihat berbagai hal yang haram, sehingga kelezatan tersebut Allah cabut dari dirinya, dan itu adalah siksaan di dunia sebelum di akhirat. Oleh karenanya di zaman sekarang ini, terutama kepada para jomblo dan jomblowati, kepada para pemuda dan pemudi, bersabar, tundukkan pandangan, ya. Zaman ini kita mudah sekali untuk melihat yang haram, ya. Mudah sekali jari kita untuk mengklik sesuatu yang haram, bahkan kita tidak mau klik pun terkadang terbuka di hadapan kita, ya. Terutama anak kita, jaga diri, jaga keluarga kita, anak-anak kita, hati-hati, ya. Jangan sampai terpanah dengan panah setan. Kalau terpanah dalam panah setan sangat mendalam dalam dada kita, sulit untuk dicabut. Dan ini akan bawa penderitaan sakit yang berkepanjangan, yang tiada henti-hentinya. Maka seorang bersabar dan bertakwa. Saat saya sudah terlanjur kecanduan, sabar. Saya pernah datangi seorang lelaki, nangis depan saya. Bagaimana dia gambarkan kecanduan, dia tidak bisa meninggalkannya. Hal seperti ini. Anak panah sudah masuk ke dalam dirinya dengan dalam sekali. Ya. Tapi saya katakan terus berjuang. Terus bertobat, bersabar. Kapan kita terjerumus, bertobat lagi, bersabar dan bertakwa. Sampai suatu saat terlepas dari itu semua. Ini butuh perjuangan. Ingat, innahu may yattaqi wa yasbir, barang saya bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat kebajikan, ya. Taib, ini kita tahu dalam kehidupan kita banyak sekali ujian, ya. Seorang laki diuji oleh istrinya, istri diuji oleh suaminya, terkadang kita diuji oleh anak-anak, diuji oleh saudara, atau diuji oleh tetangga. Tapi jangan pernah suudzon kepada Allah. Terapkan kaidah ini dalam kehidupan ini, kita butuh takwa dan sabar.
Ingat, sabar saja tidak cukup, takwa saja tidak cukup. Gabungan antara sabar dan takwa. Kalau seorang menggabungkan sabar dan takwa, niscaya solusi akan datang. Jangan ikuti emosi, ya. Jangan ikuti hawa nafsu, sabar. Menghadapi siapapun, menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi orang tua, menghadapi anak-anak, menghadapi tetangga, menghadapi bos, menghadapi anak buah. Ya, karena namanya hidup ini adalah ibtila, ujian. Siapa sih yang tidak diuji? Semua kita diuji. Dalam menghadapi ujian tersebut butuh sabar dan takwa.